Halo, salam semangat. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika SMA. Untuk video kali ini, kita akan melanjutkan materi lingkaran tentang keluas irisan dua lingkaran. Silakan simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Untuk konsep luas irisan dua lingkaran hampir sama dengan keliling irisan ya, di mana kita akan mencari luas irisan dari daerah yang diarsir, dan daerah yang diarsir ini merupakan daerah perpotongan antara lingkaran 1 dan juga lingkaran 2. Nah, kalau kita perhatikan daerah irisan ini untuk menentukan luas, jadi kita lihat untuk di lingkaran pertama ini, daerah irisan ini merupakan daerah tembereng dari lingkaran 1. Begitu juga untuk lingkaran 2, ini merupakan daerah temberengnya. Maka untuk menentukan luas irisan ini, kita akan mencari luas tembereng dari masing-masing lingkaran, kemudian kita jumlahkan. Nah, jadi untuk menentukan luas tembereng ini, kalian harus ingat rumus-rumus yang akan kita gunakan. Yang pertama untuk menentukan luas segitiga, dan juga untuk menentukan luas juring. Di mana luas juring, itu rumusnya adalah alfa per 360 dikali luas lingkaran. Dan rumus dari luas segitiga dan juga luas juring ini kita gunakan untuk mencari luas tembereng ya. Kalau kalian perhatikan pada lingkaran ini, daerah temberengnya adalah ini, maka rumus dari luas temberengnya adalah luas juring lingkaran dikurangi dengan luas segitiga. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan luas irisan dua lingkaran ini, jadi hampir sama dengan keliling ya. Yang pertama kita tentukan pusat dan juga jari-jari lingkarannya. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong lingkaran. Yang ketiga, menentukan panjang AB atau panjang tali busurnya. Kemudian yang keempat, menentukan besar sudut. Nah, di sini kita masih menggunakan aturan kosinus. Dan yang kelima, kita mencari luas juring terlebih dahulu, kemudian luas segitiga, luas tembereng, baru kita menentukan luas irisan dua lingkaran dengan cara luas tembereng lingkaran 1 ditambah dengan luas tembereng lingkaran 2. Oke, sekarang kita simak contoh soal dari luas irisan. Untuk contoh yang pertama, tentukan luas irisan dari dua lingkaran. Lingkaran pertama persamaannya X kurang 3 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4. Dan lingkaran 2 persamaannya X dikurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 8. Untuk penyelesaiannya, kita masih mengikuti langkah-langkah penyelesaian ya. Jadi yang pertama tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Untuk lingkaran pertama, di sini berpusat di A, B dengan nilai A-nya 3 dan nilai B-nya 2. Jadi pusat lingkaran pertama 3,2 dengan jari-jari. Nah, kalian lihat di sini nilai R kuadratnya sama dengan 4, maka nilai R-nya sama dengan 2. Untuk pusat di lingkaran 2, di sini berpusat di A, B dengan nilai A-nya 1 dan nilai B-nya 2. Jadi pusatnya di 1,2 dengan nilai jari-jari. Karena R kuadratnya sama dengan 8, maka nilai R-nya sama dengan 2 akar 2. Nah, kalau misalnya lingkaran 1 dan lingkaran 2 ini kita gambar pada bidang kartesius, maka gambarnya seperti berikut. Nah, jadi ini yang merah lingkaran 1 yang berpusat di 3,2 dan lingkaran 2 yang berwarna biru yang berpusat di 1,2. Jadi nanti kita akan mencari luas tembereng, ini untuk lingkaran 1 yang berwarna merah dan lingkaran 2 yang berwarna biru ya. Kemudian ada titik A dan B yang merupakan titik potong dari kedua lingkaran. Nah, sekarang kita akan mencari titik potongnya. Jadi untuk menentukan titik potong ini, kita akan mengubah bentuk persamaan lingkaran ini ke dalam bentuk umumnya. Untuk persamaan lingkaran pertama, dengan persamaan X kurang 3 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4, bentuk umum persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X dikurang 4Y tambah 9 sama dengan 0. Dan untuk lingkaran kedua, dengan persamaan X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 8, bentuk umumnya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian, bentuk umum ini kita eliminasi, sehingga kita kurangkan dan hasilnya
X kuadrat dikurang X kuadrat 0, kemudian Y kuadrat dikurang Y kuadrat 0. Untuk nilai X-nya negatif 6X dikurangi negatif 2X, hasilnya adalah negatif 4X. Kemudian untuk Y-nya, negatif 4Y dikurangi negatif 4Y, hasilnya 0. Dan 9 dikurangi negatif 3, hasilnya plus 12, sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai X, berarti 12-nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga negatif 4X sama dengan negatif 12. Dengan demikian, nilai X-nya kita dapatkan 3. Selanjutnya, nilai X sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan lingkaran. Nah, di sini saya substitusi ke lingkaran 1, sehingga nilai X dari persamaan lingkaran 1 ini kita ganti dengan 3 ya. Jadi, 3 dikurang 3 kuadrat, ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4. 3 dikurang 3 hasilnya 0, jadi 0 kuadrat 0. Yang tersisa adalah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian, kuadrat ini kita pindah ke ruas ke kanan, sehingga Y kurang 2 sama dengan plus minus akar 4. Kemudian nilai akar 4 sama dengan 2. Dan negatif 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga Y sama dengan 2 plus minus 2. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai Y-nya 2. Yang pertama, 2 tambah 2, 4. Dan yang kedua, 2 kurang 2, 0. Jadi, titik potongnya kita peroleh 3,4 atau 3,0. Kita lanjutkan lagi. Untuk langkah yang ketiga, yaitu menentukan panjang AB. Dengan rumus akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, tadi kita sudah mendapatkan titik potong, yaitu 3,4 atau 3,0. Jadi, di titik 34 ini kita gunakan sebagai titik A, dan 3,0 ini sebagai titik B. Sehingga komponen X1, Y1 itu dari titik A, dan komponen X2, Y2 dari titik B ya. Kita substitusi ke rumus, menjadi akar 3 kurang 3 kuadrat ditambah 0 dikurang 4 kuadrat. Sehingga 3 kurang 3 hasilnya 0, kemudian 0 dikurangi 4 hasilnya negatif 4, di mana negatif 4 dikuadratkan hasilnya 16, maka akar 16 sama dengan 4. Nah, setelah mendapatkan panjang AB, kita lanjutkan untuk menentukan sudut dari masing-masing juring lingkaran. Jadi, untuk menentukan sudut dari juring lingkaran, kalian perhatikan di sini. Untuk lingkaran yang pertama, kita akan mencari alfa 1, dan lingkaran yang kedua, kita mencari alfa 2. Dengan aturan kosinus, berarti di sini jari-jari kuadrat ditambah jari-jari kuadrat dikurangi dengan panjang AB kuadrat per 2 dikali jari-jari dikali jari-jari, gitu ya. Jadi untuk alfa yang pertama, kita substitusikan menjadi cos alfa 1 sama dengan, nah karena di lingkaran pertama berjari-jari 2, maka 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurang 4 kuadrat per 2 dikali 2 dikali 2. Di mana 2 kuadrat hasilnya 4, dari 4 ditambah 4, 8 dikurangi 4 kuadratnya 16, berarti negatif 8 per, nah di sini 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi negatif 8 per 8 hasilnya negatif 1. Sehingga untuk mencari besar sudutnya, maka alfa 1 sama dengan arkes cos negatif 1. Jadi cos berapa yang memiliki nilai negatif 1? Nah, itu adalah 180 derajat. Begitu juga untuk nilai dari alfa 2, jadi cos alfa 2 sama dengan, nah, untuk jari-jari di lingkaran 2 adalah 2 akar 2, berarti 2 akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat dikurangi 4 kuadrat per 2 dikali 2 akar 2 dikali 2 akar 2. Di mana nilai dari 2 akar 2 kuadrat hasilnya 8, kemudian 8 ditambah 8, 16, dikurangi 4 kuadratnya 16, berarti 0 per, nah di sini 2 dikali 2 akar 2 dikali 2 akar 2 berarti 8 kali 2 16 ya. Sehingga cos alfa 2-nya 0 per 16. Nah, hasil dari 0 per 16 adalah 0. Sehingga nilai dari alfa 2 sama dengan arkes cos 0. Jadi
cos yang memiliki hasil 0 adalah 90 derajat. Sudah? Nah, nilai sudut sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan cari luas irisan dua lingkaran. Nah, tadi pada langkah-langkah kalian ingat bahwa rumus dari luas irisan ini adalah luas tembereng lingkaran 1 ditambah dengan luas tembereng lingkaran 2. Dan kalian ingat juga, rumus dari luas tembereng adalah luas juring dikurangi luas segitiga, gitu ya. Kalau kalian ingat kembali penjabaran luas juring dan luas segitiga, jadi rumus luas juring adalah alfa per 360 dikali luas lingkaran, dan rumus dari luas segitiganya adalah 1/2 dikali jari-jari dikali jari-jari dikali sin alfa. Nah, jadi untuk di lingkaran pertama, nilai alfanya adalah 180 derajat, kemudian jari-jarinya 2, dan di lingkaran kedua, alfanya 90 derajat dengan jari-jari 2/2. Kita substitusikan ke rumus luas juring dan juga luas segitiganya ya. Sehingga di sini 180 per 360 kita sederhanakan menjadi 1/2. Dan di sini nilai 2 kuadratnya sama dengan 4. Kemudian untuk luas segitiganya, di sini ada nilai sin 180, di mana nilai dari sin 180 adalah 0, maka 1/2 dikali 2 kita sederhanakan, sisanya 2 kali 0. Kemudian untuk di lingkaran 2, 90 per 360 kita sederhanakan menjadi 1/4, dan 2/2 kuadratnya hasilnya 8. Kemudian untuk di segitiganya, 1/2 dikali 2/2 dikali 2/2 dikali sin 90. Nah, nilai sin 90 adalah 1, kemudian 2/2 dikali 2/2 sama dengan 8, berarti 1/2 dikali 8 dikali 1 ya. Nah, selanjutnya 1/2 kita kalikan 22/7, hasilnya adalah 11/7, kemudian dikali 4 menjadi 44/7, dikurangi dengan, nah 2 kali 0 kan sudah 0 ya. Kemudian untuk di lingkaran 2, 1/4 dikali 22/7 dikali 8, hasilnya adalah 44/7, kemudian 1/2 dikali 8 dikali 1, hasilnya sama dengan 4. Jadi 44/7 ditambah 44/7 dikurang 4. Kita selesaikan dulu yang ini, 44/7 dikurang 4, kita samakan penyebutnya sehingga hasilnya menjadi 16/7. Nah, barulah sekarang 44/7 ditambah dengan 16/7, hasilnya adalah 60/7 atau 8,572. Nah, jadi kita bisa simpulkan luas irisan dari dua lingkaran tersebut adalah 8,572 satuan luas. Kemudian kita simak contoh soal yang kedua. Tentukan luas daerah irisan dari lingkaran pertama dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, dan lingkaran 2 dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 8x ditambah 8y ditambah 16 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, jadi langkah pertama kita tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Untuk lingkaran pertama, di sini berpusat di 0,0 dengan R kuadratnya 16, berarti jari-jarinya sama dengan 4. Kemudian untuk lingkaran 2, karena di sini dalam bentuk umum, jadi menentukan pusat dan juga jari-jarinya, kita gunakan rumus ini, di mana nilai A-nya 8 dan nilai B-nya 8. Maka kita peroleh pusatnya negatif 4, negatif 4 dengan jari-jari 4. Kemudian kalau kita menggambar lingkaran 1 dan lingkaran 2 pada bidang kartesius, maka gambarnya seperti berikut. Jadi untuk yang pertama berpusat di 0,0 dan yang kedua berpusat di negatif 4, negatif 4 ya. Nah, ini adalah irisan lingkaran yang akan kita cari luasnya. Jadi yang biru ini adalah tembereng dari lingkaran 1. Kemudian yang ini tembereng dari lingkaran 2. Dengan titik A dan B sebagai titik potong dari kedua lingkaran. Jadi sekarang kita cari titik potongnya, di mana untuk mencari titik potong, persamaan pada lingkaran 1, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, kita ubah menjadi x sama dengan plus minus akar 16 dikurang y kuadrat.
Nah, bentuk X sama dengan ini akan kita substitusikan ke persamaan lingkaran 2. Jadi nilai X-nya akan kita ganti dengan akar 16 dikurangi Y kuadrat. Sehingga akar 16 dikurangi Y kuadrat dikuadratkan, hasilnya 16 dikurangi Y kuadrat. Kemudian 8 dikali akar 16 dikurangi Y kuadrat, ini tetap. Sekarang yang sejenis kita operasikan, jadi negatif Y kuadrat ditambah Y kuadrat hasilnya 0. Kemudian 16 ditambah 16, jadi 8 akar 16 dikurang Y kuadrat ditambah, 8Y-nya tetap, ditambah 32 sama dengan 0. Nah, kemudian 8Y ditambah 32 kita pindah ke ruas kanan, sehingga 8 akar 16 dikurangi Y kuadrat sama dengan negatif 8Y dikurangi 32. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan ya, jadi ruas kiri ruas kanan kita bagi 8, sehingga akar 16 dikurang Y kuadrat sama dengan negatif Y dikurang 4. Kemudian sampai di sini, nilai akarnya bisa kita hilangkan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Jadi, akar dari 16 dikurangi Y kuadrat kita kuadratkan, dan di ruas kanan juga dikuadratkan, yaitu negatif Y dikurangi 4 kuadrat. Dimana akar yang dikuadratkan, akarnya sudah hilang, jadi 16 dikurang Y kuadrat. Kemudian ini kita kuadratkan, jadi negatif Y dikurangi 4 kuadrat, hasilnya adalah Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 16. Kemudian kita kumpulkan semuanya ke ruas kiri, sehingga 16 dikurangi Y kuadrat, dikurangi Y kuadrat, dikurang 8Y, dikurang 16 sama dengan 0. Di sini negatif Y kuadrat dikurangi Y kuadrat, hasilnya adalah negatif 2Y kuadrat. Kemudian negatif 8Y-nya tetap. Dan di sini 16 dikurangi 16 hasilnya habis dan sama dengan 0. Negatif 2Y kuadrat dikurangi 8Y sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan negatif 2 menjadi Y kuadrat ditambah 4Y sama dengan 0 ya. Nah, kemudian bentuk Y kuadrat ditambah 4Y kita faktorkan, di mana faktornya itu Y dikali Y tambah 4 ya. Kemudian kita buatkan pembuat nolnya. Di sini Y sama dengan 0, atau Y ditambah 4, hasilnya Y sama dengan negatif 4. Nah, kita telah mendapatkan nilai Y, yaitu 0 atau negatif 4. Maka untuk mendapatkan nilai X-nya, kita substitusikan ke sini. Jadi, untuk Y sama dengan 0, maka nilai X-nya, kita ganti Y-nya dengan 0, menjadi plus minus akar 16 dikurang 0. Sehingga nilai X-nya sama dengan plus minus akar 16 atau plus minus 4. Kemudian untuk Y-nya sama dengan negatif 4, maka X-nya sama dengan plus minus akar 16 dikurangi negatif 4 kuadrat, 16 ya. Jadi 16 dikurang 16 hasilnya akar 0 atau 0. Nah, dengan demikian kita dapatkan titik potong lingkarannya adalah negatif 4,0 dan 0, negatif 4. Jadi untuk nilai X-nya di sini plus minus 4 kita ambil sesuai dengan gambar. Nah, di sini X-nya negatif 4 ya. Jadi yang kita gunakan negatif 4 dan juga 0. Setelah mendapatkan titik potong, kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan panjang AB atau menentukan panjang tali busur dengan rumus AB sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, tadi kita peroleh titik A-nya adalah negatif 4,0 dan titik B-nya 0, negatif 4. Jadi titik A komponen X1Y1 dan titik B sebagai komponen X2Y2 ya. Kita substitusikan menjadi akar 0 dikurangi negatif 4 kuadrat ditambah negatif 4 dikurang 0 kuadrat. Hasilnya adalah akar 16 ditambah 16 sama dengan akar 32, di mana nilai akar 32 adalah 4 akar 2. Setelah ini kita cari besar sudut dari masing-masing juring. Nah, karena tadi jari-jari lingkarannya sama antara lingkaran 1 dan lingkaran 2, yaitu 4, maka besar sudutnya juga sama, yaitu alfa 1 sama dengan alfa 2. Sehingga kita cari cos alfanya dengan aturan kosinus, yaitu
Cos alfa sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat per 2 dikali 4 dikali 4. Nah, ini nilai dari jari-jari, kemudian 4 akar 2 nilai dari AB. Kita cari 4 kuadrat hasilnya 16, jadi 16 ditambah 16 dikurangi dengan 4 akar 2 hasilnya 32. Jadi 32 dikurangi 32 per 32. Hasilnya 0 per 32, di mana 0 per 32 sama dengan 0. Jadi alfa sama dengan arkes cos 0, hasilnya adalah 90 derajat. Selanjutnya kita mencari luas irisan dua lingkaran, di mana rumus luas irisan itu luas tembereng lingkaran 1 ditambah luas tembereng lingkaran 2 ya. Nah, untuk kasus soal nomor 2, di sini besar sudutnya sama, yaitu 90 derajat, maka luas tembereng lingkarannya juga sama antara lingkaran 1 dan lingkaran 2. Jadi, untuk luasnya kita cukup menulis 2 dikali luas tembereng. Dimana untuk luas temberengnya, itu luas juring dikurangi dengan luas segitiga. Jadi, alfa per 360 dikali luas lingkaran dikurangi dengan 1 per 2 dikali jari-jari dikali jari-jari dikali sin alfa. Nilai alfanya adalah 90 derajat, kemudian jari-jarinya adalah 4. Jadi kita hitung, di sini 2 dikali, nah 90 per 360 kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Kemudian 4 kuadrat hasilnya 16. Nah, di sini kita coba hitung dengan menetapkan nilai pi ya. Jadi 1 per 4 dikali 16 pi. Kemudian nilai sin 90 adalah 1, maka 1 per 2 dikali 4, dikali 4 hasilnya 8. Jadi 8 kali 1. Kita hitung kembali yang di dalam kurung. Jadi luas sama dengan 2 dikali 1 per 4 dikali 16 pi, hasilnya 4 pi, dikurangi 8 kali 1, 8. Kemudian yang di dalam kurung kita kalikan 2, sehingga luas sama dengan 8 pi dikurangi 16. Nah, jadi kita simpulkan bahwa luas irisan dua lingkaran tersebut adalah 8 pi dikurangi 16 satuan. Nah, itulah beberapa contoh mengenai luas irisan dua lingkaran. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika dari video pembelajaran ini ada yang kurang dipahami, silakan tulis di kolom komentar ya, supaya saya bisa memperbaiki apa yang masih kalian belum pahami. Saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.